Ya teman-teman, kali ini aku sedang bersama temanku yang dulu kita sempat magang di Bakri Center di program TBC ya, di Iya, Yayasan Peta. Peta. Boleh perkenalkan nama dan sekarang kesibukannya apa sih? Oke. Halo semuanya, perkenalkan gue Febri. Saat ini gue kesibukannya sebagai karyawan, staf karyawan di salah satu bisnis unit milik BCA sebagai business development. Oke, nah kita tuh kan di Pengen Tahu Podcast ini berbicara soal pengembangan karir Iya, gitu. Nah dari Febri sendiri tuh udah berapa sih lulus? Udah tahun kapan? Udah berapa? pokoknya aku lulus tuh di bulan Juli deh, Rek. Ya mungkin Yeah. sekitar berapa bulan gitu ya, Ah. 4 atau 5 bulanan yang lalu gue baru lulus Oke, kuliah. nah itu background dari segi apa kelulusannya itu apa kemarin tuh? Gue tuh lebih ke ilmu pemerintahan, politik iya, pemerintahan juga iya, kebijakan juga iya, pelayanan publik juga iya. Yeah. Tapi gue belum pernah magang satupun di tempat pemerintahan. Serius ya? Lebih ke corporation gitu. Yeah. Dan startup gitu, NGO. salah satu di tempat magangnya kita Iya, bareng. kita bareng-bareng ya, kita di MSIB ya, itu Oke. peta kan tentang lebih ke TBC ya, kesehatan gitu. Iya. Dan sekarang berkecimpung di bidang business development. Kalau business Iya. development sendiri tuh apa sih yang dikerjain? Kalau sebenarnya bisnis itu kan gue tuh seneng bisa kerja di bagian bisnis di pengembangan bisnis sebuah perusahaan gitu ya. Jadi gue tuh karena perusahaan gitu ada lebih kepada penyedia jasa layanan atau disebut outsourcing gitu. Perusahaan outsourcing itu kayak jadi gue tuh nyari kliennya untuk ngajak perusahaan tuh bekerja sama dengan perusahaan gue gitu. Misalnya perusahaan lo lagi butuh nih manpower untuk IT, ya gue cariin kayak gitu. Baru kita habis itu maintenance aja kayak gitu. Ngomongin soal tadi kan ada manpower, nah kita kan udah sering sharing nih dan kayak kemarin dari tadi background pendidikan sendiri dan magang itu kan beda-beda gitu. Yeah. Kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Apa sih yang mungkin dipikirkan? Jujur ya, gue tuh masuk kuliah tuh gak ada tujuan. Tujuan tuh kayak ya udah gue masuk kuliah jalur SNPTN, ambil ilmu pemerintah tuh karena yang aman, passing grade-nya itu kecil juga gitu, nggak terlalu gede, aman. Jadi ketika kuliah tuh nggak pernah berpikir gue harus kuliah gue harus kerja di pemerintahan, gue harus harus magang di Pemda dan sebagainya. Gue nggak pernah kepikir ke situ. Tapi gue tuh selalu nanamin diri gue tuh gue dari kampung nih ke kota buat nyari ilmu sama nyari pengalaman. Jadi kenalan juga. Gue mau jadi orang yang be opportunity, bukan menjadi orang yang opportunity aja, tapi menjadi orang yang be opportunity itu menjadi kesempatan gue jadi apapun yang ada, loker atau kesempatan ketika gue bisa dan gue mau belajar, ya udah gue apply lah ya kayak gitu. Dan gue rasa sih kita banyak kesamaan sih. Misalkan dari background pendidikan kan gue kerusahaan dan sekarang ikut pendidikan profesi guru kan beda. Terus dari MSIB. Nah, kita sama-sama lahir dari MSIB gitu. MSIB gue 2 kali juga. Sama, ketemu 2 kali. Memang kita kuota 2 kali kan. 2 kali. Gue pertama di New Business Development, yang kedua di fundraising di Bakri itu. Dan mungkin dari itu juga, dari proses-proses itu juga kan tentu kita kayak bisa menuliskan rencana gitu, menuliskan rencana. Dan lu juga sempat cerita bahwa apa yang lu pada akhirnya capai di tahun tersebut tuh kayak lu membuat sebuah kayak resolusi dan catatan. Itu kayak gimana tuh kayak bikin asik banget sih ini. Nggak tahu dari dulu sampai sekarang itu kalau misalnya di akhir tahun nih misalnya tuh 31 Desember malamnya itu sebelum jam 12 tuh dia pasti udah nyatet di satu buku lembar aja kecil atau halaman satu lembar bolak-balik. Iya, pokoknya tuh tulis aja satu buku. Misalnya gue resolusi mulai dari yang resolusi terbesar, menengah, kecil sama hal-hal receh. Misalnya tuh dulu tuh gue pernah nulis kayak gini. Tahun 2023 gue harus lulus tepat waktu 8 semester. Terus sebelum gue lulus gue harus dapat kerjaan. Sebelum gue wisuda gue harus dapat pekerjaan, harus tanda tangan kontrak. Udah terus gue lupa lagi. Pokoknya yang gue ingat itu adalah gue lulus tepat waktu di bulan itu juga tercapai, dapat kerjaan. Waktu 8 semester. Iya, di bulan Juli dapat kerjaan juga sebelum wisuda, itu tuh belum tercapai. Dan gue tuh belum buka lagi lembaran yang pernah gue tulis di tahun 2023 karena gue belum balik ke kampung ya selama 5 bulan tuh. Makanya gue mikir-mikir, gue lihat di note handphone bahwa ternyata ada salah satu hal yang pernah gue tulis tuh tercapai gitu. Tercapai. Walaupun gue nggak memikirkan, gue nggak terlalu ambisius, yang penting gue mencatat terlebih dahulu
menulis itu adalah doa sebenarnya. Buat gue itu doa. Jadi ketika gue menjalankan 1 tahun gue menjalankan itu, gue jalin aja semampunya gue, dengan gue cara overthinking juga iya, stres juga iya, tapi gue jalin aja ya, siapa tahu ada sedikit cerca cahaya itu tuh bisa tercapai, dan alhamdulillahnya adalah yang tercapai gitu. Salah satunya gue kayak tadi kayak gitu, bisa wisuda dan bisa lulus tepat waktu kayak gitu. Dan kadang kayak waktu kita buka lagi iya ternyata benar gitu, iya benar gitu. Dan satu kesamaannya lagi itu waktu ngerjain skripsi itu sambil magang juga. Magang iya, project sih lebih. Project tuh 2 bulan di salah satu di project itu. Project itu tuh sama magang juga sih, itu project. Nah itu tuh tahu nggak, Rek? Gue bentar deh. Gue tuh apply magang itu tuh adalah di awal tahun, Januari, dan proses itu agak lama juga. Dan dipanggil tuh di bulan apa ya kalau salah tuh kayak Februari, Maret tuh gue dipanggil. Udah apa tuh pokoknya tuh menjalankan project itu di April Mei. April Mei itu gue menjalankan project itu gue sambil skripsi. Dan itu tuh gue misalnya tuh project itu Sabtu Minggu kan. Di hari Sabtunya di hari Minggunya besoknya tuh gue ujian skripsi. Bukan ujian itu kayak ujian seminar. Kompre itu apa? Ujian kayak ujian skripsi tapi kayak ujian lisannya kayak gitu lah. Ada seminar proposal, kalau di gue ada kompre, baru ujian sidang akhir kayak gitu. Nah gue tuh minggunya tuh gue kerja, besoknya tuh gue langsung ujian. Kompre itu ujian lisan tuh kayak gimana? Maksudnya kayak semua bahan materi selama gue pelajari 4 tahun tuh ditanyain. Materi kuliah. Iya, menghadapi beberapa penguji. Kurang lebih 6 penguji lah. 8 penguji, karena kan ada 4 bab yang harus dipelajari. Iya. Gitu. Di itu tuh proyeknya tuh ngapain, jadi apa gitu? Itu tuh gue di salah satu platform juga lebih ke ranahnya politik kayak gitu kan, pemerintahan. Think Policy, mungkin teman-teman bisa tahu Think Policy itu apa. Itu ada di Instagramnya. Namanya tuh foundernya tuh Kak Aputami sama Mas Pras. Nah gue tuh seneng banget kayak gue ternyata yang gue insecurity tuh kadang gue kayak berpikir ternyata gue goblok ya, ternyata gue bodoh ya. Dan ternyata gue dapet rezeki buat kumpul apapun, buat nge-project bareng sama orang-orang hebat. Kan foundernya juga tuh alumni dari Harvard University gitu kan. Terus kerja di Bank Dunia juga, World Bank juga. Gue kayak merasa gue bagian project officer gitu kan, ngurusin sebuah acara ulang tahun Think Policy itu. Gue sebagai penanggung jawab untuk di bagian seminarnya. Gue bikin surat, terus bikin tour juga, meeting juga gitu kan, discuss juga untuk mengundang berbagai narasumber yang keren-keren. Salah satunya gue nge-LO juga, kayak Kabupaten Lestari itu Kak Gita. Nah Kak Gita tuh gue yang ngechat juga gitu kan. Kayak wah seneng banget gue kayak encourage gitu kan, nge-bridging juga gitu kan, kayak bisa ketemu sama orang-orang keren gitu lewat si Think Policy ini kayak gitu kan. Bisa discuss juga sama tim internalnya juga gitu kan. Wah itu kayak satu kayak anugerah buat gue, kayak gue tuh semangat buat belajar tuh ngeliat mereka. Tapi sekarang gue kayak gak mau belajar lagi karena gue gak gabung sama orang keren gitu. Karena gue tuh ketumpluk lagi gitu. Kalau misalnya gabung sama orang-orang keren pasti kayaknya gue tergolong untuk semangat hidup bagainya. Gak malas-malasan gitu kan. Ya kayak gitu. Nah abis dari situ, abis gue ujian nih, misalnya hari Minggu gue kerja nih di balai kota, gue balik hari Seninnya gue ujian komprehensif. Abis ujian tuh sore gue langsung balik ke kampung karena lokus penelitian gue tuh di kampung, di Sukabumi. Tuh gue 1 minggu wawancara, bener-bener gue udah tahun berapa itu? Tahun kemarin gue pokoknya 1 minggu sebelum itu gue udah bener-bener ngajak orang yang informan gitu untuk wawancara sebagainya. Jadi gue tuh udah bener-bener bikin schedule 1 minggu gue langsungnya informan itu 1 minggu gue wawancara, 1 minggu gue 1 minggu gua kelarin 2 bab 4-5. 1 minggu tuh bener-bener gue kayak kesetanan aja, Rek. Dari judul itu ya. Nah, kita kan mungkin sering mencoba sesuatu. Nah, sebelum ke nanti motivasinya tuh, waktu kuliah tuh apa aja yang dicoba? Mungkin boleh di runut gitu, kayak nyoba aja.
Nyoba apa aja? Dulu tuh gue kuliah kayak dibilang kupu-kupu juga enggak gitu kan, dibilang banyak temen juga enggak gitu kan. Terus tapi gue satu tujuan gue ketika gue SMA ke kuliah, oh gue mau ikutan jurnalis deh. Oke. Sebagai apa, sebagai jurnalis kampus gitu kan, atau pers kampus gitu kan, gue ikutan itu doang. Bener. Sama himpunan mahasiswa Jadi kan, 1 tahun doang. Tapi kalau jurnalis kampus tuh gue bener-bener 4 tahun kan, dari semester awal sampai lulus juga masih ada di satu tempat itu. Nah gue itu doang. Gue kemarin tuh tahun 2021 gue sebagai program director podcast. Nah podcast itu tuh terbentuk tahunan cutting gua yang ngebentuk, tahunan gue yang menjalankan, yang ngeproduk, yang itu sebagai produser. Iya, produser. Ngumpulin talentnya, terus kan ngebuat timnya, terus apa namanya itu ngeditnya juga ada tim lagi, dan gue tuh sebagai konseptornya, kayak nanti mau ngebahas tema apa, nanti gue suruh yang bagian bikin skripnya kayak gimana, baru kita bedah-bedah lagi sama tuh. Di tahun itu baru terjalan podcast sampai sekarang sambil berjalan juga. SAS lah istilahnya. Oke. Kalau di himpunan sebagai apa tadi? Himpunan tuh sebagai apa ya, gue sumber daya manusia, dan itu tuh goblok banget, gue kayak jarang hadir. Sampai teman-teman gue himpunan gue dulu cuma numpang nama dok ya, abisan covid kan, gue balik ke kampus kayak bener-bener ya udahlah, gue jalan aja yang di online aja gitu, karena gue gak mau bolak-balik kan, jauh juga kan gitu kan. Dan tadi kan ikut jurnalis juga. Nah, dan lu sempat nulis juga di website nggak sih, kayak Indozone. Nah, teman-teman kalau misalnya teman-teman mau tahu Indozone, ada tulisan gua. Pokoknya terkait dengan traveling, hidden gem dan sebagainya itu ada tulisan gua di sana. Emang ketertarikannya tuh ke jurnalistik gitu. Nah, nama juga orang gak jelas kan, jadi kayak mau nge-podcast ya udah gue bikin podcast, mau bikin konten kreatif video ala-ala gitu gue bikin juga, masuk gitu kan. Terus penulis juga gue ikutan penulis dengan genre-genrenya benar-benar santai gitu, kayak tentang wisata, tentang tempat sejarah, baru gue tulis kayak gitu aja. Jadi benar-benar gue mau fokus ke satu titik, belum pernah sampai sekarang pun barulah gue udah nemu pekerjaan yang tetap. Saya bukan kuliah sekarang tuh kayak ya udah gue mau belajar, mencoba buat fokus di sini, siapa tahu gue bisa sukses di ranah ini gitu kan. Walaupun gue nggak tahu twist karir nanti seperti apa, kalau dari zona comfort zone gue seperti apa, gue belum tahu. Tapi yang sekarang gue kayak jalanin dulu aja dan sama istiqomah aja udah. Karena sebagai gue juga orang yang mencoba gitu, mungkin kayak banyak lah rekam jejaknya. Kalau misalnya dari magang aja mungkin gue masih menyerempet sih, tapi ke arah sosial gitu kan. Newbies Development itu bikin proposal soal inisiatif sosial. Terus dari segi yang kemarin TBC fundraising. Terus sekarang misalnya konten. Terus gue juga pernah ikut organisasi. Nah, buat kita yang sering nyoba-nyoba itu tuh kayak, kalau dari lu sendiri ya, kayak motivasi itu apa sih, kayak kenapa sih lu pengen nyoba ini, pengen bisa ini? Karena kan kalau misalnya kita runut gitu dari awal gitu, oke, lu jurnalis gitu, terus juga apa nggak fokus aja satu gitu? Iya, bukan maksudnya kenapa mencoba lagi gitu hal yang baru gitu sih pertanyaannya. Yang apa ya, gue yang pertama tuh gue tuh adalah susah banget untuk mengenal diri gue itu, kayak berantakan, bukan berantakan arti nggak jelas gitu ya, dibilang kayaknya nggak jelas juga sih ya. Jadi semua gue coba gitu kan, plus cepet bosenan. Kayak udah menyibukkan, gue nyoba nulis, enggak, bosen gitu kan, ini bukan buat gue gitu kan. Kayak misalnya gue belajar tentang copywriter gitu kan, writing gitu kan, di berbagai itu gitu kan, tempat belajar online gitu kan, nggak cocok deh sama gue gitu kan. Terus gue belajar juga public speaking nih buat jadi MC kondangan atau apa. Gue belajar juga, walaupun memang gue pernah dipakai buat MC non formal tuh, lebih pede gue tuh lebih terserahkan di situ gitu kan. Ya udah gue belajar gitu kan, tapi nggak gue mendalami, kayak ya udah loncat sono loncat sini gitu loh. Sampai sekarang juga gue nggak tahu ngapain. Tapi kalau yang sekarang tuh gue kayak gue udah tua juga, udah 23 tahunan lah istilahnya gitu kan. Kayak ya udah deh, gue pengen fokus aja satu aja bidang. Gue tuh sekarang tuh lagi ngumpulin, pengen bisa public speaking aja, pengen bisa MC lah istilahnya. Kalau misalnya gue kerja gue sampai Jumat, Sabtu, Minggu, weekend kosong, siapa tahu gue ada aja buat MC gitu kan, lumayan tuh kan. Benar. Gue
gue pengen belajar sekarang tuh lebih belajar ke MC dan pengen kursus sertifikat biar SP juga kayak gitu, tapi belum lagi ngumpulin duit lah istilahnya kayak gitu. Jadi kayak main juga kan bener-bener sertifikat. Gue juga ngerasa kayak gitu sih, karena kita apa ya, istilah mungkin orang umum tuh nyebutnya generalis gitu. Kayak kita tuh ini oke, itu oke, lo jadi nulis oke, terus produser oke, MC tapi nggak oke. mendalami, cuma nanya apa, cuman itu tuh kayak cuman Kenalan. ya kenalan doang, nggak dulu. mendalami. Nah, PR-nya itu kita juga harus milih sih pada akhirnya. Ketika lu misalkan sekarang di kerjaan sebagai business development misalkan, terus juga tadi pengen menguasai MC kan. Nah kalau dari gua juga sekarang itu mungkin banyak lah kalau kita, kalau lo tahu gitu misalnya di sosmed gua suka sering upload apa aja gitu kan, macam-macam. Nah gua sekarang itu mulai gue tuh mungkin pengen memfokuskan di podcasting gitu, dan juga mungkin soal menulis. Nah bagi teman-teman nih misalkan yang masih kayak nyoba-nyoba kayak kita tuh, menurut lu ada saran gak sih untuk mereka gitu, kira-kira apa sih supaya mereka tuh tetap ada semangatnya gitu sih? Kayak saran dari gue, life is a choice gitu, hidup ada pilihan gitu kan. Mumpung lo masih muda, mumpung lo belum banyak pikiran, walaupun memang sekarang tuh kita tuh banyak pikirannya, tapi kita masih sendiri gitu kan, hidup kita tuh kita sendiri gitu kan. Coba apapun itu. Kenapa? Lu ikut organisasi, kerja, magang, apapun itu, coba aja. Kenapa? Karena biar lu itu bisa menentukan nanti apa yang terbaik dari semua yang pernah lu lakuin sebelumnya. Iya. Walaupun nanti ujung-ujungnya lu bakal bingung, gue nyoba tapi nggak ada nemu titik terang, nggak apa-apa. Bener. Nggak apa-apa, karena nanti ketika lu benar-benar merasa bosan dan lu akan berpikir, wah gue bosan tapi gue lebih interest ke hal ini. Lakuin aja, bener-bener lu harus lakuin aja apapun itu gitu kan. Karena apa? Yang tahu diri lo adalah diri lo sendiri. Orang tuh bisa menilai, tapi lo sendiri yang lebih bisa menilai diri lo sendiri gitu loh. Kalau menurut gue ya. Jadi coba aja, kita masih muda, kita coba aja. Kalau misalnya gue ada kesempatan, gue pengen mencoba hal-hal banyak. Apa yang gue coba ya? Misalnya gue terlalu kuper, gue pengen mencoba hal-hal negatif. Yang gaul lah maksudnya. Hal yang gaul gitu kan, biar gue gak terlalu kuper. Jujur, sumpah gue tuh kelihatan kuper banget. Kelihatan dari bener-bener dari anak kampung gitu ya. Gak tau apa-apa. Makanya gue tuh pengen tahu aja, pengen tahu podcast. Pengen tahu podcast kayak ini kan. Gue bikin podcast tuh, gitu kan, temen cerita, tapi gue gak bisa ngedit gitu kan. Karena gue terbatas sama device-nya gitu kan. Jadi kayak ya udah gue lepas gitu kan. Dan jadi kalau misalnya apa motivasinya, cobain aja, nggak apa-apa. Bener, karena motivasi gue bikin pengen tahu podcast tuh buat orang-orang yang memang masih mencari gitu kan. Kalau kita pengen tahu gitu, kita harus nyemplung dulu nih. Oh, fundraising itu apa sih? Misalnya jurnalis itu apa? Meskipun banyak contoh, banyak artikel kan. Tapi karena mungkin kita tuh pengen tahu hal yang real gitu, makanya kita tuh cobain gitu. Nah, dengan adanya podcast ini tuh kayak gue ngundang orang yang udah pernah nyobain, coba dong cerita gitu soal ini. Jadi ketika misalkan lu mungkin punya jiwa pengen tahu yang tinggi, mungkin itu tuh bisa mendengarkan gitu sih. Jadi kayak misalkan, oh gue pengen tahu nih kerjaan Taylor tuh kayak gimana gitu. Nanti bisa denger episodenya Brian gitu. Kayak misalkan gue pengen tahu nih soal legal, bisa dengar episodenya Arif gitu, legal gitu. Jadi dalam kita yang memang sering mencoba dan mengeksplorasi itu ada rumahnya gitu sih. Gitu. Dan menurut lu ada sebuah apa ya, kenapa sih kita itu yang nyobain tuh harus, bukan gimana ya bahasanya, di episode lain tuh kayak gini, kenapa sih misalkan Brian ya, kenapa sih jadi Taylor tuh harus bertimbangkan, kenapa sih kita harus banyak nyoba gitu? Menurut lu kenapa? Kenapa kita harus banyak nyoba gitu kan? Kenapa bisa patut untuk dipertimbangkan untuk yaudah eksplor aja gitu sih? Kalau misalnya hidup lo terbatas, lo akan stuck di situ. Tapi kalau misalnya lo mengeksplorasi diri lo bisa menentukan arah A, B, C, D dan seterusnya. Dan lo nanti bakal kuat insting lo sama kemampuan lo tuh, oh gue di sini gitu. Kalau misalnya lo cuma stuck satu doang, lo bakal kalau menurut gue itu kayak boring lah, flat banget gitu. Tapi pada akhirnya ketika lo, oh ini boring, ini enggak, lo pilih yang interest yang tinggi buat yang gitu. Yang lebih cocok dari lo apa. Oke. Itu mungkin satu pesan terakhir buat teman-teman yang masih mencari tahu.
itu juga sih. Apa di usia 20 tahun itu tuh adalah usianya gold age gitu kan, usia emas gitu kan. Jadi gua belum sukses juga dan gue juga belum tahu diri gue siapa, tapi kita sama-sama untuk belajar gitu kan. Belajar untuk bisa menyayangi diri sendiri, mencoba hal baru, dan kita bisa mengeksplorasi diri kita tuh lebih kemana arahnya. Ya semoga lu yang melihat dan mendengar video ini atau podcast ini tuh kita sama-sama untuk bisa belajar dan menghargai waktu untuk terus mau belajar walaupun gue juga malas. Itu adalah template banget buat kalian. Ya, intinya adalah proses belajar gitu yang benar. Mungkin itu saja dari episode kita kali ini yang membahas mengenai bagaimana sih kita jadi orang yang bereksplorasi gitu. Kayak gitu sih. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Rehan Nur Yakin. Saya Febri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Thank you, Re. Thank you.